Saya ada cerita sedikit, ini kisah nyata. Sewaktu saya masih aktif Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Karena DIA atau Defense Intelligence Agency tugasnya berbeda dengan CIA, tugasnya berbeda dengan FBI. Jadi kalau tidak punya DIA, banyak hal yang bocor dalam defense atau melindungi keutuhan bernegara. Jadi suatu hari dulu, salah satu tugas di hari Rebo, di mana Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya adalah makhluk ekonomi. Di hari dulu, suatu hari dulu, saya di hari Rabu adalah abdi negara yang mendedikasikan sebagian waktu untuk bidang ekonomi, pertahanan ekonomi. Nah, suatu hari kita kedatangan sama tamu dari Amerika, dari Armada ke-7. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya mau menceritakan dongengnya. Nah, sahabat semua, jadi mereka ini bertanya bahwa mereka melihatkan peta. Peta itu adalah partly bangunan-bangunan di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dibangun dari sejak 2000-an sehingga tahun 2016-2017. Di situ terlihat bahwa bangunan itu besar sekali, arahnya adalah ke Natuna. Dan pangkalan militer di sana kosong. Jawaban dari pasukan ke-7 itu bilang, nanti ini gasnya dan minyaknya ngambilnya dari Natuna, gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Indonesia sebenarnya di pihak mana, gitu ya. Menarik pertanyaannya. Indonesia di pihak mana? Nah, saya bersama 6 senior, mereka-mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia pertahanan ini, saya cukup agak shock dengan pertanyaan dari pihak Armada ke-7 ini. Ternyata Indonesia sebenarnya dikaruniai orang-orang pintar, karena ke-6 orang senior tadi menjawab sangat diplomatis. Jawaban dia adalah, kami all along, dari dulu berada di pihak Amerika, tetapi kenapa sih Amerika ngacak-ngacak Indonesia dengan teroris, dengan act of terror? Kalimat itu cukup menskak mereka, bahwa Amerika ini kalau kita mau bersama-sama kok sering ngacak-ngacak Indonesia sih, gitu ya. Dan jawaban dia, oh enggak, kami jawabannya agak sedikit diplomatis, tapi kita tahu bahwa dia nggak siap dengan pertanyaan tersebut, gitu ya. Terus ada satu lemparan dari saya adalah, wah, enakan sama Tiongkok, karena Tiongkok kalau kita minta portfolio keuangan langsung turun. Jawaban dia, wah nggak bisa, Amerika itu swastanya independen, negara nggak bisa atur. Saya bilang, nggak gitu. Amerika itu sewaktu mengambil Libya, mengambil Afghanistan, mengambil Irak, segala macam, militer dulu, habis itu swasta masuk ke sana dan panen akbar, itu perampokan, kita bilang itu. Itu artinya swasta dikendalikan oleh negara juga, dan negara di garis depannya. Serangan-serangan tadi membuat ke-7 orang dari Armada ke-7 dari Seven Fleet tadi cukup kaget, gitu ya. Dan saya merasa pelajaran yang paling berharga pada saat itu, ternyata Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang powerful, dan begitu di dalam meja sidang itu ternyata sangar juga, gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih sama mereka, karena dia mentor-mentor saya, udah hampir 18 tahun kami bersama-sama. To make story short, mereka akhirnya pamit pulang, dan begitu salaman terakhir adalah, kami sudah datang ke seluruh negara ASEAN, belum pernah kami berhadapan dengan orang-orang powerful seperti Anda. So kami understand posisi Indonesia. Dia menyulurkan tangannya kepada petinggi yang di Indonesia dengan pertanyaan sangat sederhana. So next time, give us the name that we can trust. Jadi ke depan, berikan sebuah nama yang kami bisa percaya. Sahabat, saya tidak urai. Anda boleh artikan sendiri nanti sambil tidur, apa maksudnya nih, give the name that we can trust. Apakah dia tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang, atau ini ada grand plan yang lebih besar daripada itu? Tapi itu semua hanya kiasan, hanya sanepo, hanya nanti cerita sebelum tidur untuk Anda diskusikan dengan diri sendiri atau dengan sahabat semua. Saya hanya bercerita bahwa Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang powerful. Sayangnya dia tidak berada
di lingkaran politik. Kembali kita bercerita tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi, tapi dari sisi internasional. Sahabat semua, Partai Demokrat berkuasa. Jauh-jauh hari saya adalah orang yang memihak kepada, di Partai Demokrat ya, saya memihak pada Bernie Sanders. Karena bukan apa-apa, karena Bernie Sanders memiliki penasihat keuangan atau economic advisors-nya, dia adalah Stephanie Kelton. Stephanie Kelton adalah seseorang yang sama dengan saya, sangat mempelajari dan memperhatikan dan mendetail sekali tentang MMT, Modern Monetary Theory. Di dunia ini hanya 2 negara yang mempraktekkan MMT, Modern Monetary Theory, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika sejak tahun 71, Agustus 71, dan Tiongkok sejak 1989. Dan saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau old mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan new mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita bilang mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental. Indonesia negara archipelago maritim. Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu 2 ball game atau 2 permainan yang berbeda. Dan sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Jadi sisi timurlah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam tetapi dia bisa menguasai di bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Nah, tanah jarang itu sahabat semua bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan, oh tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking. Dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya dia ngambil nikel, kemudian dapat lithium, dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayar yang termurah gitu ya. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar gitu ya, diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport atau dari kopernya itu jangan koper konsentrat dikirim ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi 100% udah di Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 yang jadi metal tadi, itu harus prosesnya berada di Indonesia, jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, sekali lagi, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya.